Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas soal-soal prediksi tes kemampuan akademik atau TK, materi pelajaran matematika. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu kesuksesan teman-teman dalam menghadapi ujian TK yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi bukti pembahasan soal khusus yang berkaitan dengan matematika. Terima kasih dan semangat belajar. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya, silakan disimak sampai dengan selesai. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita bahas, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai sekarang masuk soal yang ke-191 ya. Ini merupakan rangkaian dari soal-soal latihan, simulasi, dan prediksi TK yang sudah dibahas sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang sedang atau akan melaksanakan ujian TK, semoga ujian TK-nya dimudahkan, dilancarkan, dan semoga pula hasilnya mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 50 km per jam dari kota Surabaya ke kota Malang. Setelah menempuh perjalanan 1,5 jam, mobil singgah di sebuah rumah makan dan berjalan kembali 30 menit kemudian. Jika mobil berangkat dari Surabaya pukul 07.45 dan tiba di Malang pukul 10.15, maka tentukan apakah pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Untuk pernyataan yang pertama, lama waktu perjalanan tanpa berhenti, apakah 2 jam 15 menit? Nah, kita hitung awal waktunya dari 07.45 ya, sampai dengan 10.15. Jadi kita kurangkan 10.15 dikurangi 07.45. Dikurangi lagi dari waktu berhenti 30 menit, atau kita tulis 00.30 ya. Berikutnya kita kurangkan dulu 10.15 dikurangi 07.45. 15 dikurangi 45 hasilnya negatif ya. Berarti 15 ini pinjam ke angka 10. Kalau pinjam 1 berarti ditambah 60 teman-teman. 60 tambah 15, 75. 10-nya dikurangi 1 jadi 09 ya. Dari 10.15 kita rubah menjadi 0975 dikurangi 0745. Kita kurangi lagi dengan 0030. 09 dikurangi 07 ini 02. 75 kurangi 45 jadi 30 ya. Artinya 0230 dikurangi 0030 dan hasilnya 0200. Jadi lama perjalanan tanpa berhenti yaitu 2 jam. Di sini 2 jam 16 menit berarti tidak sama ya. Maka pernyataan yang pertama salah. Pernyataan yang kedua, jarak kota Surabaya ke kota Malang apakah 100 km? Nah, jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu ya. Ini persamaan ini pernah kita bahas pada beberapa video sebelumnya. Kecepatannya berapa? 50 km per jam. Berarti 50 dikali waktunya 2 jam. Sama dengan 100 km. Sama ya. Pernyataan yang kedua benar. Pernyataan yang ketiga, saat mobil berhenti di rumah makan, jarak kota Malang 10 km lagi. Nah, kita perhatikan dari sini teman-teman ya. Ketika sudah berjalan 1,5 jam, nah ini kita hitung dulu jaraknya ya dari Surabaya sampai rumah makan, yaitu 50 kecepatannya ini kita kalikan dengan waktu perjalanannya sudah 1,5 jam atau 3/2 sama ya, ini untuk memudahkan saja. 50 kali 3 berapa? 150 dibagi 2 sama dengan 75 km. Ini jarak dari Surabaya ke rumah makan. Sedangkan di sini pertanyaannya jarak dari rumah makan ke Kota Malang. Berarti kita kurangkan 100 ya, dikurangi dengan 75. Artinya jarak Kota Malang masih 25 km lagi ya. Sedangkan di sini 10 km lagi, maka pernyataan yang ketiga ini salah. Bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Dan untuk soal yang ini dapat dijadikan sebagai latihan saja teman-teman ya. Dan cara penyelesaiannya sebagaimana yang barusan kita bahas. Dan jika teman-teman sudah menemukan jawabannya atau kesulitan dengan masuk soal ini, silakan tuliskan di kolom komentar nanti kita diskusikan ya. Lanjut soal yang ke-192. 2 tahun yang lalu umur Pak Arif 4 kali umur Hanum anaknya. 6 tahun yang akan datang umur anaknya 20 tahun. Jika sekarang adalah tahun 2026, maka tentukan dari pernyataan berikut yang bernilai benar. Oke, untuk memudahkan kita misalkan umur Pak Arif sebagai X dan umur Hanum anaknya sebagai Y. Jadi 2 tahun yang lalu umur Pak Arif. Artinya Pak Arif X ya, kita kurangi dengan 2. Karena mundur 2 tahun yang lalu sama dengan 4 kali umur anaknya. 4 umur anaknya Y, kita kurangkan juga dengan 2. Kali Y min 2. Atau X sama dengan 4-nya kita kali masuk ya. 4Y dikurangi 8, min 2 pindah ke ruas kanan jadi tambah 2.
atau X sama dengan 4Y dikurangi 6. Berikutnya 6 tahun yang akan datang, umur anaknya 20 tahun. Umur anaknya Y, 6 tahun yang akan datang berarti Y tambah 6 ya, sama dengan 20. Diperoleh Y sama dengan 20 kurangi 6. Y sama dengan 14. Berikutnya nilai Y ini kita substitusi untuk mencari nilai X-nya ya. Jadi X sama dengan 4 ya, dikali 14 dikurangi 6. 4 kali 14 itu 56, dikurangi 6 sama dengan 50. Pernyataan yang pertama, selisih umur Pak Arif dan anaknya, berarti X ya, dikurangi Y, sama dengan 50 kurangi 14, dan hasilnya 36. Di sini 40 tidak sama, maka pernyataan yang pertama salah. Pernyataan yang kedua, Hanum lahir tahun 2012. Sekarang tahun 2026 ya, kita kurangi dengan umur Hanum sekarang 14. 2026 dikurangi 14 sama dengan 2012. Berarti tahun lahirnya 2012 sama ya. Pernyataan yang kedua benar. Pernyataan yang ketiga, Pak Arif lahir tahun 1976. Jadi 2026 kita kurangi dari umur Pak Arif sekarang 50 ya. Dikurangi 50 sama dengan 1976. Di sini juga sama 1976 berarti pernyataan 3 benar. Pernyataan yang keempat, 5 tahun yang lalu perbandingan umur Pak Arif dan anaknya apakah 4 banding 1? Umur Pak Arif artinya X ini kita kurangi dengan 5 ya. Sama dengan 50 kurangi 5 sama dengan 45. Berikutnya umur Hanum, yaitu Y dikurangi 5, Y-nya 14 ya. Dikurangi 5 sama dengan 9. Sehingga perbandingan umur mereka 5 tahun yang lalu sama dengan 45 per 9 atau 5 per 1 ya. Ini artinya 5 banding 1. Nah, di sini perbandingannya 4 banding 1 tidak sama ya. Berarti pernyataan yang keempat ini salah. Lanjut soal yang ke-193. Misalkan A dan B merupakan dua bilangan real, sehingga sistem persamaan linear SPL 2X tambah AY sama dengan 4, BX min 2Y sama dengan min 1. Mempunyai solusi X, Y sama dengan 5, min 2. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan nilai A dan B. Langkah-langkahnya kita substitusi nilai X dan Y-nya ini ke dua persamaan ini. Untuk persamaan yang pertama, 2X berarti 2 kali 5 ya, ditambah A kali min 2 sama dengan 4. 2 kali 5-nya 10, A kali min 2 pindah ke ruas kanan jadi 2A ya. 4-nya pindah ke ruas kiri jadi min 4 sama dengan 2A. 10 kurangi 4, 6 sama dengan 2A, maka A-nya 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, pernyataan yang pertama A merupakan bilangan prima. Benar ya, karena A merupakan bilangan prima. Berikutnya persamaan yang kedua, B kali X-nya 5 ya. B kali 5 dikurangi 2 kali min 2 sama dengan min 1. Atau 5B sama dengan min 2 kali min 2 ini 4, pindah ke ruas kanan jadi min 4 ya. Min 1 dikurangi 4 sama dengan min 5, dan diperoleh B-nya sama dengan min 1. Di sini pernyataan yang kedua, B merupakan bilangan ganjil. Benar ya, min 1 ini merupakan bilangan ganjil negatif. Pernyataan yang ketiga, 10A tambah B apakah sama dengan 31? Kita buktikan. 10A tambah B sama dengan 10 kali 3 ya, ditambah min 1. 10 kali 3, 30, tambah min 1 sama dengan 29. Di sini 31 tidak sama, maka pernyataan yang ketiga salah. Lanjut soal yang ke-194. Pak Samsi membeli gabah dari seorang petani sebanyak 5 karung dengan harga Rp300.000 per karung. Diketahui bobot setiap karung 50 kg. Selanjutnya gabah tersebut dimasukkan dalam proses penggilingan dan bobot beras yang dihasilkan ternyata menyusut menjadi 60%. Pak Samsi mengemas beras tersebut dalam karung yang berukuran 25 kg dan kemudian dijual dengan harga Rp14.500 per kilogram. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan berikut yang bernilai benar adalah: pernyataan yang pertama, harga gabah yang dibeli Pak Samsi apakah Rp6.000 per kilogram. Langkah-langkahnya kita cari dulu harga dari 5 karung gabah ya, di mana per karung harganya Rp300.000. Jadi sama dengan 5 kali 300.000, hasilnya Rp1.500.000. Berikutnya bobot dari 5 karung gabah ini, di mana per karung 50 kg. Jadi sama dengan 5 kali 50 kg atau sama dengan 250 kg.
Sehingga harga gabah per kilogramnya yaitu kita bagi ya, 1.500.000 ini kita bagi dengan 250 dan hasilnya Rp6.000. Nah, pada pernyataan pertama hasilnya sama berarti benar. Pernyataan yang kedua, bobot limbah hasil penggilingan apakah 120 kg? Nah, untuk diketahui teman-teman, limbah hasil penggilingan gabah itu diantaranya sekam ya. Jadi untuk mencari bobotnya, yaitu 40%. Dari 40% ini dari 100 dikurangi 60 teman-teman ya. 40% kita kalikan dengan bobot gabah yaitu 250. Atau 0,4 kali 250 ini sama dengan 100 kg. Di sini 120 kg tidak sama ya. Maka pernyataan yang kedua salah. Pernyataan yang ketiga, beras yang dihasilkan apakah sebanyak 5 karung? Nah, dari informasi di atas ini gabah diolah menjadi beras itu tinggal 60%-nya ya. Berarti bobot beras sama dengan 60% dikali dengan bobot gabah. Atau 0,6 kali bobot gabah kita sudah peroleh pada pernyataan sebelumnya yaitu 250 kg dan hasilnya 150 kg. Nah, beras 150 kg ini dimasukkan dalam karung masing-masing 25 kg. Maka banyak karung yang dibutuhkan kita bagi 150 ya dibagi dengan 25 sama dengan 6 karung. Di sini 5 karung tidak sama maka pernyataan yang ketiga salah. Pernyataan yang keempat, jika beras terjual habis, maka keuntungan yang diperoleh Pak Samsi apakah Rp675.000? Di sini kita cari dulu harga beras dari 150 kg ini ya. Kita kalikan 150 dikali dengan harga beras per kilogram Rp14.500 dan hasilnya Rp2.175.000. Sehingga keuntungannya kita kurangkan harga jual beras dikurangi harga beli gabah. Sama dengan Rp2.175.000 dikurangkan dengan harga gabah yaitu Rp1.500.000 dan hasilnya Rp675.000. Sama ya. Maka pernyataan yang keempat ini benar. Lanjut soal yang ke-195. Jika min B sama dengan 2 dan A kali B sama dengan 35, maka tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Pernyataan yang pertama, A kuadrat tambah B kuadrat apakah sama dengan 72. Nah, caranya teman-teman, jika selisih dua bilangan diketahui dan hasilnya diketahui, maka selisihnya ini kita kuadratkan teman-teman. Kalau misalnya ini jumlah, ya jumlahnya dikuadratkan teman-teman. Bisa dipahami ya. Jadi A min B ini kita kuadratkan sama dengan jabarkan. A kuadrat ya, min B kuadrat jadi tambah B kuadrat. 2 kali A kali min B jadi min 2AB. Kemudian A min B-nya masukkan nilainya berapa? 2 kuadrat ya. Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Dikurangi 2 kali AB-nya kali 35. Min 2 kali 35. Atau 4 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 70. Min 70 pindah ke ruas kiri, jadi 4 tambah 70 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga diperoleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 74. Di sini 72 tidak sama, maka pernyataan yang pertama ini salah. Pernyataan yang kedua, A tambah B sama dengan 144. Nah, di sini diketahui jumlah dua bilangan. Berarti ini kita kuadratkan teman-teman ya. A tambah B kurung kuadrat sama dengan A kuadrat ya ditambah B kuadrat ditambah 2 kali AB. Berikutnya A kuadrat tambah B kuadrat, nilainya kita masukkan 74 ditambah 2 kali AB, 2 kali 35 berarti 70 ya. Tambah 70 sama dengan 144. Sehingga A tambah B-nya sama dengan akar 144 ya. Sama dengan 12. Di sini 144 tidak sama, ini harusnya akar ya. Jadi pernyataan yang kedua juga salah. Pernyataan yang ketiga, A kuadrat min B kuadrat apakah sama dengan 24? Nah, ini kita faktorkan teman-teman. A kuadrat min B kuadratnya difaktorkan menjadi A tambah B dikali A min B. A tambah B-nya 12, A min B-nya 2. 12 kali 2 sama dengan 24. Sama ya. Jadi pernyataan yang ketiga benar. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Oke, demikian soal dan pembahasan prediksi TKA Matematika. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembahasan TKA Matematika selanjutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.